Heran saya Pak, yang Yesus ini Tuhan yang dilahirkan tadi atau Tuhan yang di Yerusalem ini, bingung. Nah, kan kalian yang bingung karena kalian hanya Iya. gunakan literasi, tidak dengan iman. Kalian hanya gunakan logika. Nggak bisa memahami kealahan itu hanya dengan literal, hanya dengan secara literlek begitu. Nggak bisa. Coba pelan-pelan harus miliki dulu iman. Bagaimana Allah yang Maha Pengasih itu, Allah yang adalah kasih itu, menyatakan kasihnya di dalam anaknya. Sama seperti ilustrasi, ya, seorang jenderal yang jujur gak punya uang, punya anak semata wayang. Anaknya diculik untuk minta penebusan 5 miliar. Bagaimana dia mau punya uang 5 miliar? Dia dapat info dari pemulung bahwa anaknya itu ada di tempat pembuangan. Tahu apa yang dilakukan jenderal ini? Dia buka jubah jenderalnya, jasnya, pakaiannya, dia pakaian pemulung. Sampai akhirnya dia bisa sampai ke tempat pembuangan sampah itu. Dan karena penjaga-penjaga itu merasa bahwa jenderal itu yang nyamar itu hanyalah sebagai pemulung biasa, mereka santai-santai aja. Dan akhirnya dia berhasil bawa anaknya. Kira-kira begitulah kasih seorang bapak kepada anaknya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Itu dinyatakan bukan dengan dia turun langsung dari surga sebagai Allah, sebagai yang maha kuasa, tapi lewat menjelma menjadi manusia. Itu hanya Bentar bisa Bapak, dengan bentar Bapak. iman. Bentar Bapak. Ya. Gini. Jadi konteksnya Saya tadi coba ya, enggak konteks saya yang saya coba mau pelan-pelan sampaikan. gitu loh, Pak. Enggak Saya coba gini, pelan-pelan memahami apa yang Bapak katakan gitu ya. Ketika saya mengajukan yang dilahirkan Maria apakah Tuhan atau bukan? Kata Bapak bukan, tapi kata Lukas Tuhan. Ya udah kita sepakati yang dilahirkan Maria itu adalah anak manusia yang 100% Tuhan. Nah, anak Maria tadi dibawa ke Yerusalem. Tuhan yang dilahirkan tadi, anak manusia yang dilahirkan tadi, dibawa ke Yerusalem, lalu diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhannya ada berapa biji gitu loh Pak? ya Tuhan itu mau 1000 biji pun apa pusing kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Katanya Tuhan Allah Esa Bapak, kok bisa lebih dari satu ah? Gimana sih kata Bapak Esa, kok bisa lebih dari satu? Loh, tadi kan kita sudah sepakat waktu dia dibaptis, anaknya dibaptis yaitu Yesus di Sungai Yordan, suara bapaknya berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Nah, itu siapa tuh? Itu suara Dajjal apa suara Lucifer apa suara siapa? Nah itu kan suara Bapak di sorga katanya. Nah, iya. Jadi Yesus pun dibawa ke Yerusalem dalam kapasitasnya sebagai anak manusia Aha. dan mengikuti culture ataupun budaya daripada Yahudi. Umur 8 hari harus disunat dan harus diserahkan kepada Tuhannya. Sama seperti kami juga di gereja menyerahkan anaknya kepada Tuhan, ya, di gereja. Tapi yang gendong anak itu pendeta bukan Tuhan. Tapi itu diserahkanlah kepada Tuhan melalui hambanya. Kira-kira begitu. Jadi yang menggendong itu juga adalah siapa? Zakaria kalau saya tidak salah kan? Baik, kalau begitu, kalau Bapak bawa ke Matius 3 nomor 16 sampai 17, di situ Yesus di Sungai Yordan dibaptis. Ada Roh Kudus berbentuk merpati di langit dan ada suara dari sorga, yaitu suara Bapa. Ini Yesus ini Tuhan Pak yang waktu dibaptis. Kalau Tuhan, dia nggak bisa hadir di dunia. Hancur semua dunia ini kalau Tuhan dalam keilahiannya datang. Ya sebagai manusia. Bukan Tuhan yang dibaptis itu ya? Ya bukanlah, masa Tuhan Oh, bukan. dibaptis? Terus yang Roh Kudus di langit itu? Yang berbentuk burung merpati, itu apa kayak saya katakan, oknum
Allah Esa itu dalam bentuk Trinitas atau Tritunggal. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di Roh dalam Kudus itu baptisan Tuhan. kami juga selalu di akhir baptisan itu disebut baptisan. Dan yang menolak dia. Berarti yang di sungai bukan Tuhan, yang di langit Tuhan, yang suara di sorga Pak? Yang di langit itu di sorga itu. Oh, ada lagi yang di sorga ada punya suara. Kalau Roh Kudus tadi di langit itu, bukan di sorga. Ada terdengar suara dari sorga katanya. Ya itu Bapaknya yang berkata, inilah Nah, Bapak ini Tuhan atau bukan Pak? ya Allah yang Esa. Tuhan Tapi juga. terbagi di dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sama kayak kita, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Kok bisa Bapak? Tuhan gotong royong kayak gitu ah? Ya, kenapa kita... Bingung saya, Tuhan kok gotong royong kayak gitu dia? Saya mau tanya, coba baca tentang penciptaan alam semesta ini. Kenapa harus 6 hari dia ciptakan? Apa nggak bisa sekaligus kun fayakun jadi semua? Nah, kenapa harus dia ciptakan dulu terang, kemudian dia pisahkan cakrawala, dia ciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah itu Allah yang teratur. Jadi dia pun ini dunia kita ini Pak Ustadz adalah bumi yang paling kecil dari seluruh jagat raya yang dia ciptakan. Ya, jadi tidak hanya dunia kita ini yang dia kendalikan. Nah, di dalam tugas-tugas pekerjaannya, kalau dia ya pelaksanaannya dia sudah bagi di dalam awal mulanya Allah itu ada, lalu kemudian memberikan wewenang tanggung jawabnya kepada anaknya yaitu Firman. Lalu ketika Firman itu sudah melaksanakan tugasnya di dunia, dia kembali lagi ke surga. Yang menjadi pelaksananya lagi adalah Roh Kudus. Itulah yang Yesus katakan, aku akan di dalam setiap otak manusia, dalam frontal lobe, dalam hati, untuk memberikan kita amaran ketika kita berdosa. Katanya Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu ya Pak ya? Iya, makanya dalam Markus 3 itu menghujat anak manusia, menghujat Bapa bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus nggak dapat diampuni. Karena itulah oknum keilahian terakhir. Baik. Ya. Baik. Kalau Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu, ada nggak Roh Kudus mengajarkan hukum nikah gitu loh Pak? Semua aspek ya tidak ada terkecuali. Tetapi di sisi lain ada hak istimewa yang Allah berikan. Kapan dia ngajarin? Kapan dia ngajarin? Tunggu dulu. Ada satu hak istimewa yang Tuhan yaitu Allah, Yahweh, Elohim atau apapun namanya itu berikan kepada makhluk hidupnya yaitu malaikat dan manusia, yaitu the freedom of choice, kebebasan untuk menentukan pilihan. Makanya Adam dan Hawa juga diberikan itu, termasuk Dajjal. Tahu nggak sejarahnya Dajjal? Itulah Lucifer. Lucifer itu Dajjal. Dia jadi pemberontak hanya karena dia tidak diikut sertakan dalam Baru dengar saya Pak. Kok Tuhan musyawarah gitu? Astagfirullah. Coba buka Alkitab. Dewan musyawarah Tuhan apa coba? Coba buka Alkitabmu. Dewan musyawarah Tuhan. Oh ya ya. Iya. Coba buka Alkitabmu. Ya saya juga buka ini ya. Yeremia 23:18. Yeremia ya, Yeremia
23 ayat 23. 18, 23 ayat 18 dan 22. Hmm. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Ayat 22, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku. Ini kita kaitkan dengan Kejadian pasal 1 ketika manusia akan diciptakan. Di ayat itu dikatakan, Ini Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya dalam Al-Quran juga ada banyak kata kita menunjukkan kejamakan keilahian. bukan kaitannya beda itu, Pak. Lah, artinya Itu yaitu kata kembali kepada kata kami bukan kami, kita itu, iya. kami itu. ya kami. Nah, kami itu Enggak, satu apa dua? Pak, saya mau tanya dulu. Ini Tuhan ini Dewan Musyawarah sidangnya ini dia sidang sesama Tuhan atau sidang sama siapa gitu? Bingung saya loh, Pak. Kok ada musyawarah Tuhan gitu? Apakah Makanya. Tuhan sesama Tuhan gitu musyawarah atau gimana gitu loh? Nah, Baru dengar saya masalahnya. Coba. ini Pak Ustadz, nanti japri saya atau siapa yang mau, japri saya kirim alamat, saya kirim buku sejarahnya Dajjal. Sebenarnya di Alkitab itu sudah ada. Itulah Lucifer, itulah Dajjal. Iya. Terus? Iya, maksud saya Dewan Musyawarahnya ini musyawarah Tuhan ini Tuhan sesama Tuhan gitu bermusyawarah atau gimana gitu? Ya itu tadi Allah yang Esa itu di dalam 3 oknum ilahi ini memiliki kesepakatan. Makanya tadi dalam Kejadian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Lihat, Tuhan itu tidak hanya sekedar dia kun fayakun sendiri, enggak. Kayak DPR MPR aja ini Tuhan Bapak. Lah, makanya Aduh. ya pemahaman Kayak kita sidang jangan DPR jadinya. Aduh. gini dengar ya. Kenapa Lucifer itu Dajjal itu menjadi pemberontak di surga? Karena dia tersinggung, dia merasa hebat sebagai pemimpin seluruh malaikat yang jumlahnya beribu kali beribu laksa. Dialah pemimpinnya. Dialah yang dekat dengan kerubnya Allah, takhta Allah. Karena dia tidak diikut sertakan dalam rencana-rencana ilahi, baik tentang penciptaan, baik tentang penyelamatan, baik tentang penebusan, bahkan untuk kedatangan anak Allah yang akan menjemput manusia umat Tuhan yang percaya, dia tersinggung. Rasa tersinggung inilah membuat dia cemburu. Kenapa saya Siapa yang tersinggung, Pak? Ya Lucifer, si Dajjal itu. Dia merasa hebat. Si Dajjal Lucifer itu ikut sidang juga atau gimana itu? Karena dia tidak ikutlah, makanya dia tersinggung. Diundang, makanya nggak diikutkan. Kacau lah kalau ikut sidang Tuhan Lucifer iblis kan Lucifer itu kan. Coba buka kitab Ayub. Ada momen di mana juga Lucifer hadir. Ya. Terus Di Ayub pasal 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Lihat. Terus? Tapi di dalam rencana penciptaan, di dalam rencana penebusan, keselamatan, dan lain sebagainya, dia kan ciptaan, nggak bisa ikut di dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu. Dan dia bukan bagian keilahian. Oh, bukan. Karena dia merasa hebat. Nah nanti bacalah dalam Yehezkiel dan juga Yeremia bagaimana dia jatuh. Nah itulah sejarahnya Dajjal. Makanya kalau mau nanti kirim alamat, saya kirim bukunya. Mengapa
kita jatuh dalam dosa dan mengapa Lucifer atau Dajjal dan sepertiga malaikat jadi pengikutnya yang berhasil dia hasut tidak langsung dibinasakan atau dibunuh Allah. Kenapa dibiarkan? Terus